Dalam masa transisi menuju Orde Baru, terdapat berbagai pergolakan politik, di antaranya aksi-aksi Tritura. Tritura dilatar belakangi pemerintah yang tidak segera melakukan tindakan setelah terjadinya peristiwa G30 SPKI yang telah menewaskan 7 jenderal. Selanjutnya adalah Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret. Super Semar dikeluarkan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1966 untuk mengatasi krisis politik pasca peristiwa G30 SPKI. Selain itu, terjadi juga dualisme kepemimpinan nasional. Dualisme kepemimpinan nasional terjadi karena Soekarno yang masih memimpin sebagai pemimpin kabinet, tetapi pelaksanaan pimpinan dan tugas harian dipegang oleh Soeharto. Hal ini tentunya membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa karena memunculkan dua kubu pendukung antara Soekarno dan Soeharto. Terjadinya berbagai krisis politik dan ekonomi membuat Soekarno dianggap tidak lagi mampu memimpin Indonesia. Maka MPRS melantik Soeharto menjadi presiden melalui sidang umumnya, sehingga dimulailah pemerintahan masa Orde Baru. Langkah pertama yang dilaksanakan pada masa Orde Baru untuk pembangunan nasional adalah dengan membentuk program Kabinet Pembangunan 1 yang dikenal dengan sebutan Pancaklida Kabinet Pembangunan, yang berisi 1. Menciptakan stabilitas politik dan ekonomi sebagai syarat mutlak berhasilnya pelaksanaan rencana pembangunan 5 tahun atau Repelita dan pemilihan umum atau pemilu. 2. Menyusun dan merencanakan Repelita. 3. Melaksanakan pemilu selambat-lambatnya pada Juli 1971. 4. Mengembalikan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan mengikis habis sisa-sisa G30 SPKI dan setiap bentuk rongrongan penyelewengan serta pengkhianatan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kelima, melanjutkan penyempurnaan dan pembersihan secara menyeluruh aparatur negara, baik di pusat maupun di daerah, dari unsur-unsur komunisme. Pemerintah juga melaksanakan program untuk menciptakan stabilitas politik dan ekonomi, di antaranya 1. Membuat kebijakan politik luar negeri, 2. Membuat kebijakan politik dalam negeri, dan yang ketiga, rehabilitasi ekonomi. Program yang pertama adalah membuat kebijakan politik luar negeri. Pada masa Orde Baru, Indonesia menerapkan politik luar negeri bebas aktif yang tidak condong ke blok timur maupun blok barat. Upaya yang dilakukan untuk menerapkan politik luar negeri bebas aktif yaitu dengan yang pertama, mengakhiri konfrontasi dengan Malaysia melalui pertemuan Menteri Luar Negeri Indonesia, Adam Malik, dan Menteri Luar Negeri Malaysia, Tun Abdul Razak pada 29 Mei 1966. Upaya yang kedua adalah kembali menjadi anggota PBB dan diangkat menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB pada 28 September 1966. Upaya yang ketiga adalah memprakarsai pembentukan ASEAN dengan ditandatanganinya Deklarasi Bangkok pada 8 Agustus 1966 oleh 5 negara yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Selain menerapkan kebijakan politik luar negeri yang bebas aktif untuk menciptakan stabilitas politik, pemerintah Orde Baru juga menerapkan kebijakan-kebijakan politik dalam negeri. Kebijakan politik dalam negeri yang pertama adalah 1. Melaksanakan pemilu pada tahun 1971 dengan dasar hukum Undang-Undang Dasar 1945, demokrasi Pancasila, dan sistem kepartaian multipartai yang diikuti oleh 9 partai politik yaitu Partai NU, Parmusi, Perti, PSII, PNI, Partai Katolik, Parkindo, Partai Murba, IPKI, dan satu organisasi masyarakat yaitu Golkar. Pemilu pada tahun 1971 dimenangkan oleh Golkar. Selanjutnya, pada tahun 1973, pemerintah mengeluarkan kebijakan fusi partai, yaitu penyederhanaan partai politik, yang semula multipartai menjadi dwipartai, dan satu organisasi masyarakat. Setelah diterapkannya kebijakan fusi partai, maka pemilu selanjutnya yaitu pada tahun 1977, dan setiap 5 tahun setelahnya hanya ada 2 partai politik, yaitu P3 atau Partai Persatuan Pembangunan, yang merupakan penyederhanaan dari partai-partai Islam seperti NU, Parmusi, PSII, dan Perti.
Yang kedua adalah PDI atau Partai Demokrasi Indonesia, yang merupakan penyederhanaan dari partai-partai nasional dan non-Islam seperti PNI, Parkindo, Partai Katolik, Partai Murba, dan IPKI, serta satu organisasi masyarakat yaitu Golkar. Semua pelaksanaan pemilu pada masa Orde Baru selalu dimenangkan oleh Golkar. Kemudian yang ketiga, pemerintah Orde Baru juga mengeluarkan gagasan penyeragaman ideologi Pancasila. Gagasan ini dikukuhkan pada Kongres Nasional Pramuka pada tanggal 12 Agustus tahun 1976 berupa pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau disingkat P4. Pada tanggal 21 Maret tahun 1978, P4 disahkan menjadi TAP MPR nomor 11 tahun 1978. P4 kemudian mulai disosialisasikan melalui penataran P4 yang dikoordinasikan oleh BP7 atau Badan Pembina Pendidikan Pelaksanaan P4. Kemudian Pancasila menjadi asas tunggal semua organisasi. Kemudian yang keempat yaitu pemerintah Orde Baru juga menerapkan kebijakan dui fungsi ABRI, di mana anggota ABRI selain berperan di bidang militer, juga berperan di bidang sosial politik. Upaya yang dilakukan pemerintah Orde Baru untuk menerapkan dui fungsi ABRI adalah dengan memasukkan anggota ABRI dalam anggota DPR MPR dan dibentuknya fraksi ABRI di parlemen. Selain menjadi anggota MPR DPR, anggota ABRI pada masa Orde Baru juga banyak menjadi anggota sipil. Hal ini menunjukkan adanya dominasi militer dalam kehidupan sosial politik di Indonesia pada masa Orde Baru. Setelah menerapkan kebijakan-kebijakan politik untuk mencapai stabilisasi politik, pemerintah Orde Baru juga melaksanakan program rehabilitasi ekonomi atas gagasan staf pribadi Presiden Soeharto dan para pakar ekonomi dari Universitas Indonesia. Upaya pemerintah Orde Baru untuk merehabilitasi ekonomi adalah dengan 1. Menanggulangi masalah utang piutang. Dengan diplomasi dan negosiasi ekonomi, akhirnya Indonesia berhasil mengatur kembali jadwal pembayaran utang yang telah jatuh tempo. Kemudian yang kedua adalah melakukan kerjasama dengan IMF atau International Monetary Fund agar mendapat suntikan dana serta transaksi Indonesia diakui oleh internasional. Yang ketiga yaitu menetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing atau PMA. Pemerintah mempermudah perizinan investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia, serta menetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang penanaman modal dalam negeri atau PMDN, di mana pemerintah memberikan kebebasan pajak kepada investor dalam negeri yang memenuhi syarat kelayakan proyek. Selain itu, terdapat kebijakan pembangunan pada masa Orde Baru. Yang pertama yaitu di bidang pertanian. Di antaranya adalah mengoptimalkan peran Koperasi Unit Desa atau KUD. Yang kedua, mendirikan Badan Urusan Logistik atau Bulog. Dan yang ketiga yaitu mengadakan penyuluhan pertanian lapangan atau PPL. Kemudian selanjutnya di bidang pendidikan, di antaranya adalah 1. Memberantas buta huruf, yang kedua pemerataan pendidikan, yang ketiga program wajib belajar 9 tahun. Kemudian di bidang selanjutnya ada bidang kesehatan, di antaranya adalah program keluarga berencana atau KP, program kesehatan masyarakat. Yang keempat ada bidang ekonomi, di antaranya adalah program peningkatan peran BUMN dan program perluasan lapangan kerja. Dan yang terakhir di bidang sosial yaitu melakukan transmigrasi.